Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwati iman, hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan kepadanya di tengah cobaan yang Ia berikan, di tengah kesulitan-kesulitan yang Ia coba untuk kita. Allah masih menyempatkan diri kita untuk melaksanakan semua perintahnya. Kemudian Allah juga masih menyempatkan kita untuk merenungi diri kita dan kecilnya kita di hadapannya. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita, entah itu bentuknya ujian, musibah dan cobaan, menjadi sarana bagi kita untuk mendekat kepadanya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita menjadi bagian dari umat yang istiqomah tersebut. Ikhwati iman, hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan, di tengah cobaan pandemi corona ini, sudah banyak ustadz, sudah banyak ulama, sudah banyak orang ahli yang mengabarkan tentang apa saja yang bisa dikabarkan tentang keutamaan, hikmah, dan apa-apa saja yang sudah menjadi kewajiban kita bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Ala kulli hal, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk merefleksikan diri, dan mudah-mudahan untuk antum semua juga, bagaimana kita menyikapi wabah ini, ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan setiap yang Allah berikan pada kita, tidak ada yang tidak mengandung kebaikan di dalamnya. Hikmah itu selalu terdapat dari apa saja yang Allah berikan kepada kita. Entah sekarang kita mendapatkannya atau nanti hikmah itu akan terjadi. Ikhwati iman rahimakumullah, apapun yang terjadi, yang Allah ujikan pada kita, yang pertama harus kita lakukan adalah husnuzon kepadanya dan kepada apa-apa yang Ia takdirkan kepada kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tidak baik dari apa-apa saja yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita perhatikan bagaimana dengan corona ini, dengan COVID-19 ini, Allah menjadikan bumi kita kembali hijau. Ya. Kita lihat sekarang bumi berkurang tingkat polusinya. Kemudian Allah juga takdirkan kadar oksigen meningkat, sungai-sungai menjadi bersih kembali, dan udara menjadi bersih kembali. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang Allah mungkin inginkan dari kita. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, bagaimana pula Allah menjadikan kita lebih taat kepadanya sekarang ini. Kita merasa bahwa Allah menginginkan kita untuk lebih mendekat kepadanya. Sekarang kita berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin, menjaga kebersihan, kemudian tetap tinggal di rumah, dan berharap suatu saat nanti masih mempunyai kesempatan untuk memakmurkan masjidnya. Bisa jadi kemarin-kemarin kita tidak atau lupa dengan masjidnya Allah. Bisa jadi kemarin-kemarin kita tidak atau lupa akan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan sekarang Allah berikan kepada kita hikmah bahwa kita rindu beribadah kepadanya secara berjamaah, secara bersama-sama. Yang dulu kita kadang-kadang kita sepelekan. Sekarang kita berusaha untuk mendisiplinkan diri agar wabah ini cepat berlalu dan kita bisa berjamaah lagi di masjidnya yang mulia. Jumat, sholat Jumatnya, tarawih, Ramadannya. Mudah-mudahan dengan disiplinnya kita stay at home, membuat
wabah ini cepat berlalu dan kembali masjid menjadi makmur oleh kehadiran kita. Itu yang pertama. Husnuzon billah. Ya, berprasangka baik kepada Allah. Kemudian ikhwati rahimakumullah, dengan wabah ini bisa jadi Allah ingin meningkatkan kepedulian kita terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap agama ini, terhadap orang-orang di sekitar kita. Kebersihan yang memang sudah Allah wajibkan bagi kita, ya, Allah sudah wajibkan bagi kita. Bahkan di dalam satu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, at-tahur minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Allah memerintahkan kita berwudu minimal 5 kali sehari. Belum lagi berwudu untuk membuka kitabnya. Allah mewajibkan kita bersuci untuk membuka kitab. Rasulullah SAW mensunahkan kita berwudu sebelum tidur. Kemudian memakai wangi-wangian, membersihkan badan di setiap sholat. Ya, kebersihan yang dulu bisa jadi kita nggak terlalu peduli akan dia, dan sekarang Allah menjadikan dengan wabah ini kita peduli kepada kebersihan. Belum lagi sekarang kita melihat kepedulian kita meningkat, kepedulian kita terhadap umat, terhadap tetangga, terhadap saudara kiri dan kanan terlihat. Kita membagikan masker kemana-mana, kemudian kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk mencegah rantai penularan COVID ini. Kemudian kita juga peduli akan orang-orang yang terkena dampak secara ekonomi dengan wabah ini. Allah tingkatkan kepedulian kita terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap masyarakat, dan terhadap bangsa ini. Hampir di sebagian masjid, sebagian besar masjid melaksanakan salat dengan kunut nazilah di dalamnya. Kunut nazilah, kunut meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada yang tidak baik dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Husnuzon kita harus kita tampilkan di muka terhadap Allah. Kemudian kita menjadi terbuka sekarang. Wallahu fi auni abdi maka abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan selalu menolong hambanya setiap hambanya menolong saudaranya. Dan sekarang ini sedang kita lakukan. Dengan wabah ini Allah mengingatkan kita agar peduli kepada kehidupan, kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada masyarakat, bahkan kepada bangsa ini. Ya, ikhwati rahimakumullah. Akhirul kalam, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Setiap Allah menginginkan sesuatu pasti terjadi. Tetapi Allah ingin memberikan kita pelajaran bahwa kita diwajibkan berikhtiar. Ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kita, sekuat-kuatnya kita berikhtiar. Seperti ketika Rasulullah SAW memerintahkan pada sahabat untuk mengikatkan kudanya dulu baru masuk ke dalam masjid. Sebelumnya sang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah." Dan dia tidak mengikat kudanya. Tapi Rasulullah mengingatkan, "Ikat dulu kuda kamu, baru serahkan hasilnya kepada Allah." Itu makna tawakal. Dan kita sekarang sedang berikhtiar, stay at home, menjaga jarak, physical distancing, social distancing, dan segala ikhtiar yang kita bisa. Ya, kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah, kita jadikan amal ibadah kita hanya kepada Allah. Kemudian kita berharap Allah redha dengan apa yang kita lakukan dan segera menghilangkan wabah ini. Ya. Dan ketika ikhtiar sudah kita lakukan, tawakal kita sudah lakukan, yang terpenting juga adalah ikhwat iman, doa. Doa kepada Allah. Kita lemah. Siapa yang bisa menghilangkan wabah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika di tahun 10 kenabian, di tahun-tahun kesedihan, amul husn, tahun-tahun kesedihan, ketika pamannya Abu Thalib wafat, istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha wafat, kemudian Rasulullah SAW mengalami siksaan yang lebih berat dari sebelumnya, lebih berat dan lebih dahsyat.
sebelum paman dan istrinya meninggal. Dan ketika makin dahsyatnya siksaan dan celaan dari kaum Quraisy, Rasulullah SAW hijrah ke Taif untuk mendakwakan agama Allah. Kemudian apa yang dia dapatkan di sana? Lemparan batu dari orang-orang yang disuruh